Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10A Intralaya Program Studi Pendidikan Biologi yang beranggotakan saya Muslika Siti Rahmadani, Saya Faika Ramadhani. Saya Ristika Sari. Nah, jadi pada video pembelajaran kali ini kami akan membahas tentang katabolisme asam amino yang terjadi pada makhluk hidup, mulai dari proses terjadinya, tahap-tahapannya, hingga perbandingan energi yang dihasilkan dengan katabolisme glukosa dan katabolisme asam palmitat. Baiklah, selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran, mahasiswa menguasai fondasi saintifik pada materi katabolisme asam amino. Untuk pokok kerja yang pertama, cari dan pahami materi katabolisme asam amino, menyusun naskah penjelasan dan sketsa gambar lalu rekam, dan yang ketiga, mengirim video dengan baik dan menarik. Katabolisme asam amino adalah proses pemecahan asam amino di dalam tubuh untuk menghasilkan energi atau membentuk senyawa lain yang dibutuhkan dalam metabolisme. Asam amino sendiri merupakan hasil akhir dari pemecahan protein. Apabila asam amino ini tidak digunakan lagi untuk membentuk protein baru, maka asam amino tersebut akan mengalami proses katabolisme. Proses ini umumnya terjadi di hati dan sebagian juga dapat langsung di ginjal. Secara umum, katabolisme asam amino itu berlangsung melalui dua tahap utama. Tahap pertama yaitu pelepasan gugus asam amino dan tahap kedua ialah pemanfaatan rangka karbon. Nah, pada tahap pelepasan gugus amino dipisahkan dari molekul asam amino melalui proses transaminasi atau deaminasi. Hasil dari proses ini adalah amonia dan rangka karbon. Amonia yang terbentuk bersifat toksik atau beracun bagi tubuh sehingga harus segera diubah menjadi urea melalui siklus urea di dalam hati. Setelah itu, urea akan dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Sementara itu, rangka karbon dari asam amino dapat dimanfaatkan lebih lanjut untuk menghasilkan energi. Rangka karbon ini dapat masuk ke jalur metabolisme seperti glikolisis, asetil-CoA, atau siklus Krebs. Dengan demikian, katabolisme asam amino memiliki peran penting dalam membantu tubuh itu memperoleh energi, terutama ketika tubuh membutuhkan sumber energi selain glukosa dan lemak. Setelah memahami pengertian dan konsep dasar katabolisme asam amino, selanjutnya kita akan membahas bagaimana proses ini berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Katabolisme asam amino dimulai ketika protein dari makanan atau jaringan tubuh dipecah menjadi asam amino. Nah, asam amino yang tidak digunakan untuk sintesis protein akan masuk ke jalur pemecahan untuk menghasilkan energi. Tahap pertama dalam katabolisme asam amino adalah transaminasi. Pada tahap ini, gugus amino dari suatu asam amino dipindahkan ke senyawa lain, biasanya asam alfa-ketoglutarat sehingga menghasilkan glutamat dan asam keto. Proses ini dibantu oleh enzim aminotransferase. Tahap berikutnya adalah deaminasi oksidatif. Pada tahap ini, glutamat akan melepaskan gugus aminonya dan menghasilkan amonia bebas. Karena amonia bersifat toksik, maka tubuh tidak dapat membiarkannya menumpuk. Oleh karena itu, amonia yang terbentuk akan masuk ke siklus urea di hati. Dalam siklus ini, amonia akan diubah menjadi urea, yaitu senyawa yang lebih aman bagi tubuh. Setelah itu, urea akan dibawa oleh darah menuju ginjal untuk kemudian dikeluarkan melalui urin. Selain menghasilkan amonia, pemecahan asam amino juga menghasilkan rangka karbon. Rangka karbon inilah yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi. Tergantung pada jenis asam aminonya, rangka karbon dapat diubah menjadi pirufat, asetil-CoA, atau senyawa antara dalam siklus Krebs seperti oksaloasetat, suksinil-CoA, fumarat, dan alfa-ketoglutarat. Melalui jalur-jalur tersebut, rangka karbon akan mengalami oksidasi lebih lanjut sehingga menghasilkan ATP, yaitu energi yang digunakan oleh sel untuk menjalankan berbagai aktivitas metabolisme. Namun, jumlah energi yang dihasilkan dari katabolisme asam amino tidak selalu sama. Hal ini disebabkan karena setiap asam amino memiliki struktur dan jalur metabolisme yang berbeda. Oleh karena itu, energi yang dihasilkan dari katabolisme asam amino bersifat bervariasi. Jika dibandingkan dengan katabolisme glukosa dipecah melalui proses glikolisis, kemudian masuk ke siklus Krebs dan dilanjutkan ke rantai transport elektron. Dari satu molekul glukosa, energi yang dihasilkan berkisar sekitar 30-32 ATP. Karena itulah glukosa dikenal sebagai sumber energi utama yang paling cepat digunakan oleh tubuh. Sementara itu, katabolisme asam palmitat, yaitu salah satu asam lemak jenuh dengan 16 atom karbon, menghasilkan energi yang jauh lebih besar. Asam palmitat
palmitat dipecah melalui proses beta oksidasi. Kemudian hasilnya masuk ke siklus Krebs dan rantai transport elektron. Dari satu molekul asam palmitat dapat dihasilkan sekitar 106 ATP. Demikianlah pembahasan kami mengenai katabolisme asam amino pada makhluk hidup, beserta perbandingan energi yang dihasilkan dengan katabolisme glukosa dan katabolisme asam palmitat. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa katabolisme asam amino itu merupakan salah satu proses penting dalam metabolisme energi. Meskipun jumlah energi yang dihasilkan dapat berbeda tergantung pada jenis senyawa yang dikatabolisme. Dan semoga video pembelajaran ini dapat menambah wawasan dan membantu dalam memahami materi biokimia dengan lebih baik. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.